Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Nazila. Saya dari kelompok 9 Lamia Siae. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan permasalahan yang multidimensional atau yang melibatkan beberapa kalangan. Permasalahan lingkungan apa saja yang kalian tahu atau yang pernah kalian alami di lingkungan sekitar? Permasalahan yang pertama adalah pada sampah limbah plastik. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi konsumsi pada jumlah penduduk, dan akhirnya sampah yang terjadi akan semakin banyak atau meningkat. Hal ini tentunya merugikan bagi kita semua atau bagi manusia, dan bagi hewan atau bagi tumbuhan juga. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya limbah sampah plastik yang menumpuk, kita dapat menerapkan 4R, yaitu reduce, recycle, reuse, dan replace. Lalu yang kedua, membuat tempat sampah yang strategis dari pemukiman warga. Yang ketiga, kita membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Mungkin dengan adanya cara seperti ini tidak akan terjadinya limbah plastik yang menumpuk lagi, dan tidak akan mengganggu warga sekitar, demi kenyamanan dan keamanan untuk tidak terjangkitnya penyakit bagi manusia atau mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang lain juga. Permasalahan yang kedua adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Nah, dengan adanya penggundulan hutan liar seperti ini dapat mengakibatkan bencana-bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Mungkin dari deforestasi ini bukan hanya dampak dan penyebabnya saja, tapi ada juga solusi yang harus kita terapkan agar tidak terjadi deforestasi lagi. Solusinya adalah melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah tergradasi, mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, melakukan pengawasan dengan baik, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Mungkin dengan adanya solusi seperti ini tidak akan ada lagi penebangan liar atau penggundulan hutan, lalu tidak akan terjadi lagi seperti banjir, longsor. Lalu permasalahan yang berikutnya adalah dampak krisis air bersih. Berdampak langsung dari kurangnya kebutuhan air, antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk, dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurangnya pangan dan gizi buruk. Banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi yang buruk, seperti penyakit akibat kelaparan, kekurangan gizi, kolera, tifus, dan disentri yang hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi sebagian penduduk dunia. Krisis air juga dapat mengganggu perekonomian di daerah maupun nasional. Berdasarkan penjabaran-penjabaran yang telah dibahas di atas, dapat kita simpulkan bahwa masalah lingkungan di negeri kita ini belum bisa terselesaikan, bahkan semakin kompleks dengan permasalahan-permasalahan yang seperti yang disebutkan di atas. Dan mungkin dengan adanya solusi untuk menangani permasalahan lingkungan tersebut, dapat berkurangnya dampak permasalahannya sebagai berikut. Pertama, melakukan upaya remedisasi atau membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan, melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan barang yang mudah terurai, dan yang terakhir mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.